Bayang-bayang nafsu bejat kemudian menghampiri di usianya yang masih belia ini. Tak tanggung-tanggung, nafsu bejat itu telah memakan korban. Air mata bisa saja ditahan, namun isak tangis tetap mengalir di dalam batin. Itulah gambaran liuk batin Furqon dan keluarga sepeninggal Ioh untuk selamanya. Sedih dan duka masih mengelayut tak tertahankan. Furqon tak menyangka jika ibu kandung yang begitu dikasihinya itu pergi dengan demikian cepat. Ioh bahkan tak sempat menitipkan pesan apapun sebelum kepergiannya. Kesedihan itu kemudian menjadi amarah saat Furqon mengetahui bahwa Ioh meninggal karena dibunuh seseorang. Amarah bahkan semakin memuncak karena sang pembunuh ternyata tak lain adalah orang dekat, yaitu seorang pemuda yang masih terhitung keluarga. Teguh, demikianlah nama si eksekutor itu. Usianya baru saja menginjak kepala dua. Bayang-bayang nafsu bejat kemudian menghampiri di usianya yang masih belia ini. Tak tanggung-tanggung, nafsu bejat itu telah memakan korban. Tanpa peduli dengan hubungan keluarganya dengan Ioh, Teguh tega menghabisi nyawanya. Sekitar 6 bulan yang lalu, Teguh harus menelan pil pahit dalam perjalanan hidupnya. Tak ada hujan, tak ada petir. Teguh dipecat dari pekerjaannya di bengkel. Seakan tak percaya mau tak mau, Teguh harus menerima kenyataan ini. Semenjak itulah Teguh banyak menghabiskan waktunya di rumah. Termanggu dan melamun tak tentu arah. Otomatis, Teguh kini tak memiliki penghasilan apapun lagi. Hal ini membuatnya terpuruk di ujung rasa dan realita, juga harapan. Apalagi Teguh tak bisa terus-terusan meminta uang pada orang tuanya yang hidup pas-pasan, sementara Teguh harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam keputusasaannya, sebuah lowongan pekerjaan di koran menarik perhatian Teguh. Teguh pun tergerak untuk mencoba melamar pekerjaan itu. Sayang sekali, ada sebuah kendala. Tempatnya cukup jauh dari kediaman Teguh. Karenanya Teguh membutuhkan ongkos untuk pergi ke sana dan juga biaya penginapan. Teguh pun pusing 7 keliling. Dari mana uang sebanyak itu akan dia peroleh? Penjahat kemudian merasuki pikirannya. Teguh teringat dengan Ioh, bibinya yang tinggal tepat di samping rumahnya. Ia yakin sang bibi yang bekerja sebagai tukang kredit pasti mempunyai banyak uang. Rencana pun dibuat, sebagian uang itu akan Teguh curi. Saya mengambil peso ke rumah gitu. Saya cari peso di dapur. Terus sama saya tilep pakai lamak gitu. Karena saya nggak ngelihat waktu keadaan situ. Saya masukin ke sini buat buka rem gitu. Jadi saya kan pasti udah buat buka rem. Tanpa pikir panjang, Teguh mulai mengendap di pagar pembatas rumahnya dengan rumah Ioh. Berbekal pisau di tangan, Teguh mulai membongkar atap rumah Ioh. Segala cara dia lakukan hanya agar dia bisa masuk ke dalam rumah dan menggondol harta Ioh bibinya.